Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kop surat beserta mengetik isi suratnya. Jadi sebagai contoh di sini ada surat seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud kop surat itu adalah yang bagian atas ini. Jadi kita nanti akan belajar ngetik, kemudian menambahkan logo, menambahkan garis, kemudian mengetik isi suratnya. Jadi rapi dan tentunya teman-teman nanti juga bisa menambahkan tanda tangan ya pada surat tersebut. Baik, langsung saja kita coba buat ya. Kita mulai dari atas. Jadi pertama saya buka Microsoft Word, kemudian saya pilih blank dokumen, kemudian kita atur layoutnya, layout, kemudian back setup, kemudian kita tentukan marginnya. Jadi misalnya margin bagian atas ya, kanan, kiri, bawah itu biasanya berbeda. Kita buat misalkan top itu 2, bottom 2, kemudian left itu kita buat 3, kemudian right 2. Kenapa left sebelah kiri itu lebih lebar? Biasanya untuk surat atau kop surat itu kalau ingin diarsipkan itu terutama diarsipkan di Outner atau Bantek ya, itu kan biasanya di lobangi. Nah, supaya nanti saat melobangi itu tidak kena tulisannya, itu biasanya sebelah kiri dibuat lebih lebar. Atau saat dijilid ya, dijadikan laporan, jadikan seperti buku itu, sehingga nanti tetap bisa terbaca, tidak tersembunyi atau tidak ikut tidak terlalu mepet dengan jilitan. Kemudian untuk kertasnya itu kebanyakan sebagian besar yang digunakan adalah folio. Ya, di sini kalau kita lihat ada 4 letter legal. Jadi kalau folio itu F4. Kalau di komputer atau laptop teman-teman tidak ada F4, nanti silakan langsung dimasukkan saja. Jadi di sini ukurannya 2159 kali 33,02 atau 33. Itu juga bisa. Supaya lebih mudah diingat. Ini kemudian langsung saya oke. Kemudian kita ketikkan di sini ya, atau kita tambahkan logo terlebih dahulu. Jadi kita download logo. Jadi teman-teman bisa masuk Google, ketikkan saja misalnya logo Dinas Pendidikan Jawa Timur PNJ atau sesuai yang teman-teman mau buat. Kalau teman-teman sudah memiliki logo sendiri, logo perusahaan dan lain sebagainya, ya tinggal diambil. Ya, kebetulan di sini sebagai contoh itu Dinas Pendidikan Jawa Timur, jadi logonya saya ambil di internet. Nah, jadi di sini banyak sekali teman-teman. Jadi saya sarankan ambil yang di website resminya. Jadi misalkan seperti ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi logonya sama teman-teman. Ya, atau langsung juga bisa cari yang Dinas Pendidikan. Nah, seperti ini. Jadi sama persis teman-teman logonya. Jadi saya coba ambil yang ini. Kemudian saya copy image. Kemudian saya klik tab baru. Kemudian saya paste. Kemudian saya enter. Gambarnya ini sudah sesuai atau
benar ini yang ingin atau ukurannya ini yang kita mau download. Kemudian klik kanan, save image as. Kemudian kita simpan, misalkan di My Dokumen, bahan kop surat, logo Provinsi Jawa Timur. Save. Kemudian kita kembali ke dokumen Word ya, untuk memasukkan gambar atau logo ya di Word, kita bisa pilih perintah insert picture. Kemudian this device. Kemudian kita cari ini bahan kop surat, kemudian logo Provinsi Jawa Timur. Jika ukurannya besar seperti ini, teman-teman bisa memperkecil dengan ngeklik di bagian pojok. Jadi lingkaran pojoknya seperti ini. Kita klik, tahan, tarik. Jangan diklik di bagian tengahnya, teman-teman. Kalau diklik di bagian tengahnya ini, jadi tengah atas atau tengah kanan, kiri, bawah, itu jangan. Karena kita akan bekerja beberapa kali, jadi semakin lama nanti ya. Contohnya kita kecilkan seperti ini, kita kecilkan seperti ini, kita kecilkan lagi seperti ini misalnya. Nah, itu kerjanya lebih lama. Jadi saya kembalikan, saya undo, Ctrl Z. Jadi teman-teman langsung dari pojok sini misalkan tarik aja seperti ini, klik, tahan, tarik ke atas. Jadi kerjanya sekali, dan hasilnya juga tidak apa istilahnya, tidak penyet, tidak gepeng, atau tidak proporsional ya. Jadi kalau dari pojok ini proporsional sesuai ukuran aslinya, tapi kalau dari sini ini tidak proporsional, jadi merusak logo atau merusak gambar. Jadi dari pojok sini kita sesuaikan kira-kira dulu ukurannya. Kemudian supaya di sebelah kanan ini bisa kita masukkan tag atau kita tulisi tag seperti ini ya. Gambarnya ini kita beri format, jadi teman-teman klik gambarnya, kemudian picture format ya. Di sini ada wrap tag, jadi teman-teman pilih yang square. Kemudian teman-teman klik kursornya di sebelah kanannya logo, maka kursornya akan pindah di atas. Kalau tadi sebelum kita beri format square atau format awalnya inline with tag, ini kursornya di bawah, teman-teman. Jadi kalau kita ngetik Dinas Pendidikan misalnya ya, ini berada di bawah. Setelah kita beri format wrap tag square, tagnya pindah ke atas. Nah, langsung saja kita tulis Pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Ini kita ganti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian di enter. Panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan, ya, pemilihan anggota Dewan Pendidikan, enter. Kemudian periode tahun 2021 sampai 2026. Kemudian alamatnya sekretariat Jalan Genteng Kali, nomor 33, telepon. Untuk telepon, jadi teman-teman bisa menuliskan seperti ini atau bisa menambahkan simbol. Jadi kalau menambahkan simbol, jadi ini misalkan saya hapus, jadi teman-teman bisa pilih insert, kemudian simbol,
kemudian more simbol. Kemudian teman-teman pilih fontnya ini Wingding, font Wingding, atau cari ya Wingding, kemudian pilih gambar telepon seperti ini, kemudian di insert, kemudian di close. Nah, seperti ini. Jadi masukkan teleponnya 031 534 534 028 Surabaya, kode posnya 60275 60275. Di enter, halaman kedua, halaman itu website teman-teman ya, https // dindik.jatimprof.go.id. Ketika kita spasi, otomatis berubah menjadi biru seperti itu teman-teman, karena link. Jadi kalau berupa link itu setelah ngetik kita spasi itu akan berubah menjadi biru. Kemudian surel itu email teman-teman, jadi panseldp.2021@gmail.com. Nah, sekarang kita format ya. Jadi kalau kita lihat ini jaraknya masih terlalu lebar teman-teman ya. Nah, jadi lebih baik sebenarnya kita format dari awal ya, supaya lebih mudah. Tapi karena ini terlanjur, jadi saya tekan Ctrl A untuk ngeblok, jadi memastikan semua dokumen itu nanti saat kita format juga ikut ke format. Kemudian pilih layout. Nah ini, jadi afternya ini, spasinya afternya ini saya masukkan 0. Nah seperti ini, enter. Kemudian kita ratakan tengah, ini kita blok semua seperti ini. Kita ratakan tengah, home, center. Kemudian untuk ukurannya, fontnya ini kita besarkan ya, kita naikkan. Kalau ini saya lihat ini nama fontnya ini Arial, pakai Arial. Terus ini kita tebalkan, yang atas kita tebalkan. Nah seperti ini ya, pemerintah provinsi panitia ini lebih besar, jadi panitia dan periode ini lebih besar dikit ya, 15. Nah ini, jadi ini ukurannya 14, ini 15, bawahnya 11. Selanjutnya kita membuat garis seperti ini teman-teman ya. Jadi di enter, ini saya enter 2 kali, kemudian saya ubah, klik like left, rata kiri. Nah, untuk memastikan bahwa kursornya itu sudah berada di bawah logo seperti ini. Kalau di sini misalnya, nah ini di bawah ini, kemudian di enter sekali supaya nanti tidak kesulitan saat mengetik isinya teman-teman. Jadi kita buat garis seperti ini. Jadi ada beberapa cara untuk membuat garis. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan insert, kemudian shape, kemudian line ini. Line caranya klik, tahan, drag. Nah, supaya tidak miring-miring seperti ini teman-teman, jadi teman-teman bisa sambil tekan shift di keyboard. Jadi buat dulu seperti ini, arahkan, kemudian tekan saja shift, otomatis nanti akan dibuat lurus seperti ini. Buat panjangnya sampai mana, kemudian dilepas, ini pasti lurus. Kemudian untuk ukurannya, warnanya kita bisa atur di shape format, kemudian di sini ada shape online, kemudian di sini ada ukuran. Nah seperti ini, ukuran, kemudian warnanya hitam
seperti ini. Ini cara yang pertama. Atau teman-teman juga bisa membuatnya dengan tabel, bantuan tabel. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya insert, kemudian tabel, saya klik satu saja. Ini, jadi 1 kali 1 seperti ini. Kemudian kita beri format tabel desain, kita klik tabel desain, kemudian kita pilih garisnya di sini. Misalnya kita pakai ini, kemudian kita dragkan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan belum atau masih bingung cara membuat tabel dan format tabel, ya membuat line, teman-teman bisa lihat video sebelumnya cara membuat tabel. Jadi saya klik drag, ya, kalau sampai sudah muncul seperti ini lepaskan. Nah, ini sudah terbentuk line-nya. Ya, kemudian saya escape untuk mengembalikan kursornya ke awal. Namun untuk garisnya yang bawahnya ini kita sembunyikan. Jadi kalau kita hapus tidak bisa, tapi kita sembunyikan. Jadi kita klik, ya, kita blok seperti ini. Ya, di sini ada pilihan. Jadi mana yang mau disembunyikan atau mau ditampilkan di sini. Kalau kita klik no border berarti hilang semua. Sip. Padahal kita ingin di sini menampilkan yang sisi atas dan menyembunyikan yang bawah dan kanan kiri. Kalau pilihannya tidak ada, berarti caranya adalah teman-teman pilih di sini no border. Kemudian yang ingin disembunyikan itu diklik garisnya. Nah, tandai seperti ini. Diklik seperti ini. Klik. Nah, ini cara kedua. Namun di sini ada jarak spasi, teman-teman. Ya, karena tadi ini kan kita kosongin. Nah, untuk line pun juga sebenarnya juga tidak masalah. Ini bisa kita buat bentuk garis tebal tipis. Coba kita lihat misalnya line, ya, kita klik line, kemudian kita pilih shape layout, shape outline, kemudian tebal garisnya ini kita klik more line. Nah, di sini ada pilihan, ya, garisnya. Jadi kompon tipe. Nah, jadi di sini kita pilih misalnya ini tebal tipis. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau ukurannya kurang tebal, ini kita tambah, kita akan 4. Nah, seperti ini. Ya, jadi itu dua cara membuat garis di Word atau sesuai kebutuhan kita untuk membuat kop surat ini. Jadi saya gunakan yang bagian atas saja, ini saya hapus. Nah, selanjutnya kita ngetik isinya. Jadi pengumuman, kemudian nomor 03 garing panpel TDP 2021 garing 12 garing 2020. Kemudian kita enter 2 kali karena ini ada jaraknya. Pengumuman jadwal tes psikotes, dan jadi saya ketik, teman-teman, mungkin videonya akan saya percepat supaya tidak terlalu lama. Nah, ini sudah kita format. Selanjutnya kita buat center, kemudian kita tebalkan. Jadi ini kita center, kemudian kita ubah ukurannya. Jadi ukurannya ini lebih besar dari font atasnya ini. Jadi saya coba ukurannya 16. Ya, saya blok. Jadi yang bawah ini lebih kecil, ya. Jadi akan 16. Untuk nomornya lebih kecil, saya buat misalnya 14. Nah, seperti ini. Ini kita tebalkan.
seperti ini, nomornya kurang kecil, ini mungkin tetap 12. Kemudian pengumuman bawahnya ini 14 ya, tebal semua. Nah ya, pengumuman ini sepertinya kurang besar lagi, ini saya buat coba 18. Nah seperti ini, garis bawah ya, ini garis bawah. Nah selanjutnya kita ngetik isinya. Jadi saya ketik dulu teman-teman sampai sini, saya percepat videonya supaya tidak terlalu lama. Nah ini sudah selesai teman-teman ngetiknya. Jadi kalau kita lihat di sini jaraknya renggang teman-teman. Jadi antara baris atas dan bawahnya ini renggang, terlihat renggang. Ini ya, kalau ini terlalu mepet. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan, jadi diblok saja ini. Jadi kalau atas ini sepertinya renggang. Jadi misalkan mulai dari sini sampai bawah. Jadi jangan di Ctrl A teman-teman. Kalau Ctrl A nanti semuanya ikut. Yang atas nanti berantakan lagi. Jadi yang atas sudah tepat, jadi tidak terlalu renggang. Jadi yang bawah ini lebih renggang dari yang atas ini. Jadi ini kita blok semuanya sampai sini. Jadi ngeblok seperti ini. Kemudian teman-teman bisa gunakan atau tekan Ctrl 5. Ctrl 5 itu untuk memberi seleksi 1,5, atau Ctrl 5 itu untuk memberikan spasi 1,5. Ctrl 2 itu untuk memberikan spasi 2. Ya, Ctrl 1 itu untuk memberikan spasi 1. Nah kalau kita lihat ini Ctrl 5 ini sepertinya masih terlalu lebar ya, melebar ya. Coba kita buat misalnya 1,3. Nah kalau untuk membuat 1,3 kita pilih format layout, kemudian ini spasi, ini kita pilih paragraf ini. Ini kita masukkan di sini lens spacing ini ya. Di sini kita buat multiple, nilainya ini kita masukkan 1,3. 3,5-nya kita hapus jadi 3. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, selanjutnya untuk berdasarkan hasil ini agak menjorok ke dalam. Jadi untuk menjorok ini kita gunakan hanging indent teman-teman. Jadi first indent. Nah, jadi seperti ini. Ini kita buat sampai 1. Nah, selanjutnya kita buat ini, kalau tidak salah ukurannya ya, ini ukuran fontnya 12. Coba kita buat 12. Nah seperti ini, supaya persis seperti ini. Kemudian dari sini saya enter ya. Kalau hangingnya yang atas ini ikut, berarti ini kita kembalikan lagi ke posisi awal. Kita klik, tahan, geser ke kiri seperti ini. Kemudian kita ketik 1 titik spasi, otomatis akan muncul nomor 1. Kemudian kalau kita enter nanti ya, itu akan otomatis muncul 2. Kemudian untuk membuat geser ke kiri supaya rapi, ini lurus dengan tag atasnya ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, tapi pilih yang left indent ini sampai muncul
tulisannya geser ke kiri seperti ini sampai lurus dengan atasnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan perintah Ctrl Shift, tekan Ctrl Shift M seperti ini. Ini lebih lebih hasilnya itu lebih bagus. Kalau yang atas tadi kadang tidak tepat ya. Jadi kalau Ctrl Shift M itu lebih tepat. Kalau geser ke kanan itu teman-teman bisa tekan Ctrl M. Geser ke kanan. Kalau ke kiri, Ctrl Shift M. Nah ini, ya. Kemudian kita ketik, ya. Untuk ngetik, saya rasa tidak ada masalah. Saya percepat teman-teman. Baik teman-teman, kita sekarang membuat seperti ini. Jadi informasi penyelenggaraan, misalnya ada hari, tanggal, kemudian di sini ada titik 2. Tapi sebelum itu kita jeda dulu untuk videonya karena terlalu lama. Kita lanjutkan di video berikutnya.